kasih sudah datang di pertemuan kali ini. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat ya. Masih ingat bawa tabel janji diri yang kemarin? Ingat ya. Ada yang masih ingat kemarin itu kita belajar apa aja? Perawatan ibu hamil. Ya betul. Terus Mengakses informasi yang tepat. ya, berarti ibu-ibu masih ingat ya apa yang kita pelajari di sini bulan kemarin itu ya? Ya, sudah dipraktekkan apa yang ditulis di janji diri tabel janji diri kemarin itu? Sudah? Ada kendala? Kita akan belajar mengenai stimulasi. Kira-kira ibu-ibu ini ada yang tahu stimulasi itu apa? Nggak tahu ya. Jadi stimulasi itu adalah kegiatan memberikan rangsangan kepada janin ya, janin ibu hamil dalam kandungan baik berupa suara, cahaya maupun sentuhan yang merupakan stimulasi yang dapat dilakukan oleh ayah dan ibu kapanpun di mana saja ya. Terus ayah dapat memberikan stimulasi itu berupa suara, cahaya, dan sentuhan saat berada di dekat ibu ya, di dekat janin ibu. Jadi begitu ya. Lagu daerah kita ya, judulnya Kadal Nongo, Kadal Nonga. Kedengeran? Catatan dong. Oke. Bagaimana perasaan ibu-ibu setelah mendengar lagu tadi? Tenang ya. Nah, begitu pula janin dalam kandungan ya. Kalau kita sering mendengarkan lagu-lagu slow, lagu-lagu yang melo gitu ya, anak-anak janin kita itu di dalam kandungan itu jadi tenang gitu ya. Karena jangan salah, karena meskipun di dalam kandungan janin itu masih sudah bisa merespon suara ya. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita perdengarkan itu dia dapat meresponnya ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi apa saja bentuk stimulasi yang bisa kita lakukan pada janin ya. Saya akan membagikan ibu kertas, nanti dituliskan apa saja jenis stimulasi yang bisa dilakukan pada janin ya. Nah, coba sekarang kita tempel di sini ya. Kita baca sama-sama. Coba Ibu Siti dibaca apa saja bentuk stimulasi yang sudah ditulis tadi. Halus perut bayi sambil diajak bicara. Ya, terus? Dibacakan cerita dan diajak jalan-jalan. Ya, terus? Oh, sudah ya. Terus Ibu Fadila? Nyanyiin lagu atau selawatan, diajak ngobrol, ajak berjemur pagi-pagi. Oh iya, betul. Ibu-ibu berarti udah pinter semua. Jadi ada 3 jenis stimulasi yang bisa kita lakukan pada janin ya. Satu, dalam bentuk sentuhan. Dalam bentuk sentuhan ini maksudnya contohnya dengan mengelus-ngelus perut bayi ya, sambil diajak bicara gitu ya. Sebaiknya alangkah baiknya kalau ditemani sama suami ya, jangan cuma sendiri aja gitu ya. Terus yang kedua melalui cahaya. Jadi bayi bisa membedakan antara
antara terang dan gelap itu meskipun di dalam janin sudah bisa membedakan ya. Jadi kita bisa menstimulasinya dengan berdiri atau berjemur di terik matahari pagi-pagi, itu bagus sekali ya untuk ibu hamil juga ya. Atau bisa juga misalnya di dalam rumah dengan menyinarinya menggunakan senter ya, senter. Tapi jangan pakai HP ya. Meskipun di HP itu ada senter, tapi itu sebenarnya ada radiasinya kan kalau HP, jadi tidak bagus untuk janin gitu ya. Yang kedua dengan stimulasi suara atau pendengaran. Jadi dengan melalui stimulasi suara itu kita akan merangsang indera pendengaran janin ya dalam perut. Itu bisa berupa diajak ngobrol gitu ya, terus dinyanyiin, dibacain selawatan, kita ngaji, itu bagus untuk janin ya. Jadi ada 3 bentuk stimulasi yang bisa dilakukan. Kali ini kita akan mempraktikkan apa yang sudah ditulis tadi itu ya. Coba Ibu Silvi praktekkan stimulasi untuk trimester 1 berupa sentuhan. Gimana caranya? Dielus-elus ya. Ya, bagus. Tepuk tangan. Yang kedua, Ibu Fadila coba stimulasi dengan cahaya. Ini coba pakai senter. Di sinari pakai senter gitu ya. Ya, betul. Yang terakhir dengan stimulasi suara itu untuk trimester. Tadi yang stimulasi dengan cahaya itu bisa dilakukan setelah janin berusia 14 minggu ke atas ya. Jadi bayi itu bisa membedakan terang dan gelap itu sejak janin dalam usia 14 minggu. Dan yang terakhir dengan stimulasi suara ya. Jadi jenis stimulasi yang bisa diberikan tadi itu harus disesuaikan dengan usia janin ya. Stimulasi bisa optimal jika dilakukan secara teratur dan bersama orang tercinta gitu ya, sehingga dapat merangsang pertumbuhan sel otak pada janin dan merangsang pertumbuhan panca inderanya. Jangan lupa selain stimulasi, kita juga harus memperhatikan gizi yang tepat untuk ibu hamilnya ya, untuk perkembangan janinnya. Jadi dengan begitu kita bisa memastikan bahwa anak yang lahir itu jadi sehat, cerdas dan tidak stunting ya. Baiklah, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa diterapkan di rumah ya ibu-ibu ya. Jangan lupa jika ada keluarga atau saudara yang hamil, kita sebagai anggota keluarga itu harus mendukung ya, agar dapat memberikan stimulasi pada janinnya. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya saya akan minta ibu-ibu untuk menuliskan rencana terkait materi hari ini yang ditulis di tabel janji diri seperti minggu-minggu kemarin ya ibu ya. Saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.